Assalamualaikum Nabila. Waalaikumsalam. Jadi di sini aku ingin wawancara kamu tentang distribusi informasi. Jadi di sini ini salah satu tugas UTS mata kuliah literasi digital. Akan ada Oke. beberapa pertanyaan. Bisa sebelumnya bisa perkenalkan diri terlebih dahulu, kayak namanya siapa, dipanggilnya apa, dari mana, dan umur berapa. Oke. Perkenalkan, aku Asma Nabila, biasanya dipanggil Nabila, tapi ada beberapa orang juga yang manggil aku Asma. Aku dari Bogor, kuliahnya di UI, terus umurnya 19 tahun. Oke. Langsung aja kali ya ke pertanyaan pertama. Boleh. Oke. Jadi, apakah kamu mengetahui arti dari distribusi informasi atau penyebaran informasi? Aku cuma tahu mungkin sekilas aja kali ya, kalau distribusi itu kan yang kita ketahui kayak penyebaran gitu kan. Ya. Berarti kayak distribusi informasi itu berarti penyebaran informasi ke beberapa orang, bisa satu atau lebih, dan itu berarti, medianya tuh banyak, kayak mungkin bisa pakai media sosial, pakai aplikasi chatting, terus secara langsung juga bisa. Itu sih yang aku ketahui. Oke. Selanjutnya, apakah kamu mengetahui cara mendistribusikan informasi menggunakan media sosial? Iya tahu, karena kan, kayak aku kan mungkin kita juga kayak sering pakai media sosial kan, Mm. setiap hari itu pasti pakai. Jadi kayak media sosial itu kan bisa kayak Twitter atau Instagram atau Facebook. Jadi kayak mungkin menyebarin informasinya kita tinggal kayak ketik aja misalnya kalau Twitter berarti kan di-tweet, terus kalau Facebook sama Instagram mungkin kayak di postingan gitu atau di Instagram bisa di IG story, di situ kayak kita ketik apa yang mau kita sampaikan, kita terus di-post atau kalau di Twitter itu bisa pakai fitur retweet gitu, untuk menyebarkan informasi dari orang lain gitu. Oke, selanjutnya, apakah kamu mengetahui cara mendistribusikan informasi menggunakan aplikasi percakapan? Iya tahu, karena kan pasti selalu pakai aplikasi percakapan kan, apalagi kayak kita lagi pandemi gini kan pasti bisanya kayak online gitu kan. Kita ngobrol sama orang juga pakai aplikasi chatting. Jadi paling, eee, di paling kayak diketik di pesannya kayak di room chat atau di grup gitu, apa yang mau kita sampaikan, terus ya paling langsung dikirim gitu ke orang ke sasaran yang mau kita tuju gitu. Oke, selanjutnya ini sebenarnya tadi mungkin udah sedikit dijawab ya, udah beberapa kamu tuh tahu gimana caranya membagikan informasi berupa gambar di beberapa media sosial. Nah, berarti biasanya kamu nih pakai media sosial apa aja sih? Kalau paling sering tuh paling, Twitter atau enggak Line, Line aplikasi percakapan sih, tapi paling Twitter, IG sih, 2 itu. Oke, ada alasan tertentu nggak kenapa milih kedua itu? Maksudnya lebih banyak Kalau menggunakan dua itu. kalau Twitter karena emang aku, nyamannya di situ karena, buat kayak karena Twitter tuh kan kayak fokus ke tulisan aja kan, nah di situ aku lebih suka gitu karena lebih detail, kalau IG itu karena banyak teman-teman dekat gitu yang pakai IG, jadi di situ. Terus ada gambarnya juga, jadi kalau misalnya ada informasi yang desain grafis gitu, lebih enak di IG mungkin ya, gitu. Oke. Lalu apakah kamu mengetahui dan memahami etika dalam mendistribusikan informasi? Eee, Tahu sih, kayak mungkin kayak secara umum aja kali ya, kayak nggak mengandung syarat, terus nggak memprovokasi orang gitu. Terus juga mungkin, nggak menyebarkan informasi yang, apa ya, yang kayak hoax gitu, itu sih. Atau enggak, pokoknya informasi yang nggak trigger orang gitu. Betul. Paling Berarti kalau, informasi yang trigger gitu mungkin bisa pakai kayak content warning atau trigger warning gitu sih.
Terus kalau boleh tahu nggak nih, misalnya kalau kamu memberikan atau membagikan informasi, ini biasanya informasi tentang apa aja sih? Tergantung sih kayak, kayak sesuatu yang aku tertarik gitu, mungkin kayak tentang informasi tentang mungkin kayak, eee, materi-materi yang berhubungan dengan perkuliahan gitu, atau, sesuatu yang sesuai sama hobi aku gitu, sesuatu yang aku sukai gitu. Oke. Selanjutnya, apakah kamu memahami dampak mendistribusikan informasi? Kalau ngomongin tentang dampak itu kan berarti ada positif, ada negatif ya. Kalau dampak positifnya berarti kita bisa kayak menyebarkan manfaat ke orang lain, kalau misalnya itu apa ya, kayak informasi yang berguna gitu. Bisa ya memberikan informasi-informasi baru mungkin bagi orang lain, pengetahuan baru. Tapi kalau mungkin ada juga dampak negatifnya kalau misalnya, ternyata postingan suatu itu kayak, memberikan dampak yang negatif ke orang lain, misalnya ternyata itu tuh kita nggak cross check ulang, ternyata itu tentang hoax, berarti kan kita menyebarkan informasi palsu, kayak gitu. Itu mungkin kayak dampak negatifnya. Oke. Terus kamu punya nggak sih kayak kebiasaan atau pengalaman, jadi sebelum kamu menyebarkan informasi, entah ke media sosial atau ke grup di grup keluarga atau grup di percakapan, di media percakapan, kamu nih sebelumnya cross check dulu atau baca dulu informasinya gitu, pernah nggak? Iya, biasanya paling aku kayak baca dulu ya pasti informasinya tentang apa, sebelum disebarin, karena kan aku juga pasti pengen tahu kan, apa sih itu, tentang apa, gitu. Terus kalau misalnya ada yang kayak janggal atau nggak sesuai sama apa yang aku pahamin, mungkin, kalau nggak cari tahu sendiri, mungkin aku bakal nanya ke yang si pengirimnya itu, "Ini kayak ini maksudnya apa sih?" Kayak gitu. Karena, khawatir entar malah aku yang nyebarin hoax gitu. Karena kan itu kan nggak baik ya. Betul. Oke. Ini pertanyaan terakhir, apakah kamu menyaring pesan sebelum mendistribusikannya? Mungkin tadi sempat aku mention ya, iya aku kayak disaring dulu, di cross check dulu, karena khawatir, itu ternyata informasi yang palsu yang ternyata malah mungkin bisa kayak adu domba orang, atau ternyata nggak benar, malah malah, apa ya, malah aku yang dicap kayak pemberi informasi palsu gitu. Oke. Terima kasih banyak, Nabila, atas waktunya dan sharing yang sangat bermanfaat. Nggak sharing sih sebenarnya, wawancara yang bagus. Terima Oke, kasih. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Caca. Waalaikumsalam, Kak. Jadi di sini aku mau wawancara Caca tentang penyebaran informasi atau distribusi informasi sebagai salah satu tugas mata kuliah literasi digital. Di sini ada Iya, beberapa pertanyaan, tapi sebelum masuk ke wawancara, Caca boleh perkenalkan diri dulu, namanya, terus asalnya dari mana. iya. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahma. Asal saya dari Sabang, Sekarang umurnya berapa tahun? 16 tahun. Oke. Oh gitu, ini kita langsung aja kali ya ke pertanyaannya. Ya. Yang pertama, apakah Caca tahu arti dari distribusi informasi atau penyebaran informasi? Distribusi informasi itu adalah salah satu sarana untuk mendapatkan informasi dan berbagi informasi melalui media sosial. Oke. Cukup itu aja. Ya. Oke. Nah, selanjutnya, apakah Caca tahu cara mendistribusikan informasi menggunakan media sosial? Bisa melalui WhatsApp, misalnya Instagram. Oke. Eh, Berarti tadi kayak udah yang disebutin, berarti Caca juga tahu cara mendistribusikan informasi menggunakan aplikasi percakapan kan? Kayak Ya, ini selain WhatsApp, Caca ada aplikasi lain nggak yang digunakan? ada Facebook, Messenger. Oh. Messenger itu mirip WhatsApp. Iya.
Selanjutnya, apakah Caca mengetahui cara mendistribusikan informasi berupa gambar di media sosial? Misal melalui Instagram, WhatsApp, televisi, Ya. Facebook. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah Caca memahami etika dalam distribusikan informasi? eh, Informasi yang disampaikan kepada khalayak haruslah informasi yang akurat, karena di era modern ini semua orang menggunakan handphone untuk mendapatkan informasi di media sosial. Jadinya informasi yang diberikan itu haruslah akurat, tidak boleh informasi yang hoax. Terus kalau misalnya boleh tahu nih, Caca sendiri kalau misalnya Ya. membagikan informasi ke media sosial atau misalnya ke grup teman, ke grup keluarga, itu biasanya informasi tentang apa aja sih? Tentang misalnya kayak tentang pelajaran gitu, kalau misalnya sama teman. Selain Ya, pelajaran, ada nggak yang lain? Kayak misalnya hobi gitu, atau enggak? iya. Oke. Selanjutnya adalah, apakah Caca memahami dampak mendistribusikan informasi? Dampaknya jika kita melanggar misalnya kayak kita nyebarin informasi yang hoax gitu, bisa terkena undang-undang ITE kalau misalnya yang kita beri itu informasi yang hoax. Betul. Oke, selanjutnya, apakah Caca melakukan pembacaan detail atau mencari lebih lanjut dulu sebelum mendistribusikan sebuah informasi? Iya. Boleh cerita sedikit nggak? Kayak contohnya pernah informasi apa nih sebelum dibagikan? Caca nih baca-baca dulu. Iya sih, baca dulu biar nggak salah gitu Oke. saat Berarti kenapa? menyampaikan informasi, dibaca dulu. Itu setiap berita atau cuman kayak berita-berita tertentu doang? Berita-berita tertentu doang, Kayak apa misalnya? kayak Kalau ingat aja sih. saya kayak tentang materi pelajaran yang di sekolah yang guru beri. Oh, berarti itu apa namanya dibaca ulang dulu gitu sebelum disampaikan ke teman-teman. Oke. Terus ini pertanyaan terakhir, apakah Caca menyaring pesan sebelum mendistribusikannya? Jika iya, bagaimana caranya? Menyaring. Iya, kayak misalnya kan dari media sosial kita kan bisa dapat banyak informasi. Nah, informasinya kan macam-macam. Nah, sebelum itu, misalnya ada sesuatu yang menarik nih. Nah, tapi maksudnya banyak hal yang menarik, tapi kita cuman membagikan informasi tertentu aja gitu, nggak semua informasi gitu. Enggak sih, langsung di ini aja. Oh, oke. Udah segitu aja, Caca, pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Ya, Kak. Udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.